Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tema tentang larangan meninggalkan sholat wajib. Karena sebagaimana kita tahu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sholat wajib, sholat 5 waktu ini merupakan hal yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Bahkan dia merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Kita sering mendengar tentang urutan dari rukun Islam itu sendiri. Kita akan melihat di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun kita katakan. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian
bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wal haji, dan berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dari urutan saja, menegakkan salat ini merupakan rukun Islam yang paling utama, yakni setelah 2 kalimat syahadat. Pun demikian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salat ini merupakan tiang agama. Sebuah bangunan kalau tidak ada tiangnya, maka pasti bangunan itu akan cepat roboh atau tidak akan bisa tegak. Pun demikian agama Islam ini. Ketika agama ini tidak ada tiangnya, yakni salah satunya adalah salat, maka pasti bangunan Islam ini akan roboh pada diri seseorang. Jadi salat ini merupakan tiang agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama Islam itu sendiri. Kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok urusan agama ini adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak tertinggi di dalam agama ini adalah jihad fi sabilillah. Jadi salat ini merupakan tiang agama Islam yang bisa menegakkan agama seseorang dengan salat, ya. Dan karena saking pentingnya ibadah salat ini, kaum muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menekankan, memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu menjaganya. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat kalian dan peliharalah salat wusta. Yani para ulama tafsir mengatakan salat asar. Dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi dalam pelaksanaan salat kita harus khusyuk, tidak boleh terburu-buru. Harus memperhatikan rukun dan syaratnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita selalu menjaga salat 5 waktu kita. Jangan sampai kita meninggalkan meskipun hanya 1 salat dalam sehari, ya, seperti itu. Dan juga kaum muslimin rahimakumullah, salat ini merupakan amal yang pertama kali akan dihisab, ya, pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi disebutkan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sungguh, hal yang pertama kali dari amal seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, ya, sesuai dengan rukun dan syaratnya, memperhatikan semuanya, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika salatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Jika sholatnya bagus, maka akan dianggap bagus juga amalan yang lainnya. Namun jika sholatnya rusak, tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, maka akan dianggap rusak amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak sholat, ya? Yang sholatnya rusak saja, ini bisa merusak amal yang lainnya. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ini, jadi banyak sekali ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu kita dan tidak boleh meninggalkannya. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, realita yang ada berbeda, ya, dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan tadi. Kebanyakan kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslim, ketika dilihat KTP-nya
Islam. Akan tetapi dalam masalah sholat, sebagian mereka justru meninggalkannya. Begitu mudah meninggalkan sholat. Ya, ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dalam sehari. Ya, ada juga yang hanya sholat sepekan sekali misalkan, yaitu di hari Jumat saja. Dan ada yang lebih dahsyat lagi ya, mereka yang hanya melaksanakan sholat di waktu Idul Fitri atau Idul Adha saja. Artinya setahun ini 2 kali saja. Ya, jadi setiap harinya dia meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat Jumat seperti itu. Jadi mereka hanya mengenal sholatnya di hari Lebaran saja. Ini kondisi yang memprihatinkan sekali. Realita yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Banyak yang mengaku muslim namun tidak mau melaksanakan sholat yang Allah telah wajibkan kepada mereka dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah orang-orang yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, bahkan 1 waktu saja, maka mereka sudah melakukan dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, misalkan meninggalkan dalam sehari itu sholat zuhur saja misalkan, atau besoknya meninggalkan sholat asar, yang lain dikerjakan misalkan, tapi sholat asar ditinggalkan, misalkan seperti itu. Atau misalkan hanya melaksanakan 2 sholat saja, sementara yang 3 ditinggalkan. Atau hanya tadi, ya, sepekan sekali seperti itu, atau sebulan sekali seperti itu. Maka orang-orang seperti itu telah melakukan dosa besar. Bahkan para ulama menyebutkan dosa besar yang mereka lakukan ini lebih besar daripada dosa besar lainnya. Kita bisa melihat hal ini dalam perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya rahimahullah. Ia berkata bahwa kaum muslimin sepakat, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka itu adalah perbuatan dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas, ya, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya, kata beliau, akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah dan akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ini dahsyat sekali ya. Orang yang hanya meninggalkan 1 waktu saja, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar, yang lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, mencuri, berzina, dan dosa besar lainnya. Ini mengerikan sekali. Ini dahsyat sekali. Bahkan Imam Az-Zahabi yang mengarang kitab Al-Kabair ya, kumpulan dosa-dosa besar, sekitar ada 70-an dosa besar yang dicantumkan di dalam kitab tersebut. Salah satunya dicantumkan yaitu tentang orang yang meninggalkan sholat meskipun 1 sholat ya, 1 waktu, maka dia telah melakukan dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sampai berkali-kali ini harus dimintai taubat, kata beliau. Karena orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang yang mujrim, dicap sebagai tukang pelaku dosa, ya, tukang maksiat seperti itu. Ini mengerikan sekali. Jadi seorang yang beriman ketika mengetahui bahwa meninggalkan sholat ini adalah dosa besar yang paling besar, pasti akan ngeri ya. Untuk apa tadi? Meninggalkan sholat. Ngeri sekali. Karena pasti dahsyat sekali dosanya. Dahsyat sekali siksaan yang telah disediakan untuk mereka. Nah, sekarang kita akan menyebutkan apa siksaan, apa hukuman di akhirat bagi mereka yang meninggalkan sholat, ya, atau bukan orang yang suka melaksanakan sholat. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar,
qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Ya, maka mereka berkata, karena kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi bukan orang yang suka melaksanakan sholat, atau dalam kata lain, mereka yang suka meninggalkan sholat, ya, dalam kehidupannya seperti itu. Maka mereka akan diancam dengan siksaan apa? Dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tadi sudah dikatakan di awal bahwa para ulama sepakat, siapapun yang meninggalkan sholat meskipun satu waktu, maka dia dicap sebagai pelaku dosa besar yang paling besar. Nah, sekarang pertanyaannya kaum muslimin rahimakumullah, apakah orang yang meninggalkan sholat ini masih dianggap muslim ataukah kafir seperti itu? Memang ini pertanyaan yang sedikit berat ya untuk dijawab. Karena apa? Tadi realitanya banyak sekali orang-orang yang begitu mudah ya meninggalkan sholat. Tidak mau melaksanakan sholat setiap harinya 5 waktu. Atau belang betong misalkan seperti itu mengerjakannya. Kadang mengerjakan, kadang tidak seperti itu. Nah, apa status orang-orang yang mereka meninggalkan sholat? Ya, apakah masih muslim ataukah masih kafir? Nah, sekarang kita akan lihat pendapat para ulama tentang hal tersebut. Yang pertama ya, untuk orang yang mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat itu hukumnya tidak wajib. Artinya bagi dirinya ini sholat itu boleh-boleh sajalah. Ya, mau dilaksanakan ayu, ya tidak pun tidak mengapa baginya. Menganggap tidak wajib sholat baginya. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat, ya yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya semuanya sepakat bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun dia ingkari kewajiban tersebut, maka para ulama sepakat tentang kufurnya orang tersebut. Orang tersebut dicap sebagai orang yang telah keluar dari luang lingkup agama Islam. Nah, ini sepakat kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih meyakini akan kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Jadi satu sisi dia beriman bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari ya bagi setiap muslim. Sisi lain dia malas mengerjakannya. Ya, dia meninggalkan sholat tersebut karena malas ya. Karena ya ini aja tidak mau mengerjakannya, malas seperti itu. Maka di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia telah murtad dari Islam. Artinya keluar dari Islam dan harus dihukum bunuh oleh pemerintah Islam. Inilah pendapat dari Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, ya Imam Al-Auza'i, Abdullah ibn Mubarak, ya Ishaq bin Rahawayh, dan juga yang lainnya berpendapat seperti itu. Telah murtad dan harus dibunuh oleh pemerintah Islam. Pendapat kedua mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir, namun tetap harus dihukum had. Apa hukuman hadnya? Yaitu dibunuh oleh pemerintah Islam. Artinya dia masih bagian dari muslim, ya, tapi tetap harus mendapatkan hukuman. Sehingga ketika dia dihukum bunuh, nanti proses pemakamannya seperti pemakaman kaum muslimin secara umum ya, ada mandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin seperti itu. Nah, ini pendapat kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, orang yang malas ya dalam mengerjakan sholat sehingga meninggalkannya, maka dia dianggap sebagai pelaku dosa besar, orang fasik. Dan harus dihukum had. Hukuman hadnya itu dipenjara.
Ya, di penjara sampai dia mau bertaubat dari perbuatan tersebut, sampai dia mau kembali melaksanakan sholat tersebut. Ya, baru ya dia akan dikeluarkan dari penjara tersebut. Nah, ini adalah pendapat Hanafiyah, artinya para pengikut mazhab Imam Abu Hanifah ya, seperti itu. Jadi intinya ada 3 pendapat di sini. Pendapat pertama mengatakan dia murtad, ya harus dibunuh oleh pemerintah Islam. Yang kedua, dia tidak kafir tapi tetap harus dibunuh oleh pemerintah Islam. Dan yang ketiga pendapatnya, dia pelaku dosa besar ya, dan harus dihukum penjara sampai dia mau bertobat dan kembali melaksanakan sholat. Nah, ini pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, nanti rinciannya kaum muslimin rahimakumullah kita akan sebutkan di akhir ya, karena kasus yang terjadi dalam realita di masyarakat ini sebabnya berbeda-beda ya. Nanti akan kita sebutkan satu persatu sehingga ini akan mempengaruhi hukum masing-masing sesuai dengan sebab yang terjadi. Nah, sekarang kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melihat tentang bagaimana Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW membicarakan tentang hukum meninggalkan sholat ya, secara umum kita katakan. Kita lihat dulu di dalam Al-Quran. Di surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat, artinya apa istilahnya, meninggalkan sholat atau melaksanakan sholat di luar waktu ya, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-ghayya. Apa yang dimaksud dengan al-ghayya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa al-ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di neraka jahanam yang tempatnya paling dalam dan menjijikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tempatnya paling dalam di neraka jahanam. Ini menandakan bahwa dahsyat sekali dosa ini. Dosa suka meninggalkan sholat ini ditempatkan di dasar neraka jahanam. Padahal kita tahu di dalil-dalil yang lain, di dasar neraka jahanam ini hanya dihuni oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita pernah mendengar ya sebuah ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar, di kerak ya, neraka jahanam ya, seperti itu. Maka ini menandakan kalau kita lihat ya, ketika ditempatkan di kerak atau di dasar neraka jahanam, berarti ini perbuatan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, menyebabkan kekufuran, seperti itu. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat bisa mengeluarkan seorang dari Islam berdasarkan ayat ini. Apalagi ditambah dengan kelanjutan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Artinya orang tersebut beriman lagi, bertaubat dari perbuatan tersebut. Sehingga tidak mungkin seseorang diminta beriman, bertaubat kecuali orang kafir ya, diminta beriman. Maka perbuatan ini menurut ayat ini ya, perbuatan meninggalkan sholat menurut ayat ini bisa menyebabkan kekufuran, sehingga dia harus diminta kembali beriman dan bertaubat ya, mau melaksanakan sholat kembali. Kemudian di surat At-Taubah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Artinya mafhum mukhalafahnya, kebalikan dari ayat ini ya, orang-orang yang tidak mau salat, tidak mau zakat, maka dia bukan saudara seagama. Artinya ya bukan muslim, seperti itu ya, berdasarkan ayat ini ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat berdasarkan ayat ini pun sama,
bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Ini secara umum, kita akan berbicara secara umum dulu ya, karena nanti akan berbeda dari sisi sebabnya. Ya seperti itu. Al-Quran ya secara umum menyatakan siapapun orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur, ya, keluar dari Islam. Dan dalam hadis ya kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW pun banyak sekali ya menyebutkan tentang status mereka, status orang yang meninggalkan sholat. Kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas, pembeda, pemisah antara seseorang ya dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi antara Islam dengan kufur ya, apa perbedaannya sholat? Siapa yang melaksanakan sholat maka dia muslim, siapa yang meninggalkannya maka dia bukan muslim, berdasarkan hadis riwayat Muslim ini. Seperti itu. Dalam hadis riwayat yang lain tadi ya, di awal sudah disebutkan bahwa sholat ini adalah tiang agama. Ketika tiangnya tidak ada ya, atau tidak ditancapkan di sebuah bangunan, maka akan roboh bangunan tersebut. Sholat ditinggalkan, seakan-akan agamanya roboh. Artinya ini menyebabkan seseorang apa? Keluar, ya, keluar dari ruang lingkup agama Islam. Seperti itu, akan ambruk ya agama tersebut. Nah ini berdasarkan hadis. Nah kita akan melihat sedikit ya perkataan para sahabat tentang orang yang meninggalkan sholat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La Islam liman tarakas shalah." Tidak disebut sebagai muslim atau tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Seperti itu. Bahkan disebutkan di dalam perkataan Abdullah bin Syakik ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah." Dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap satu amal yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Artinya mereka sepakat para sahabat ya, siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat ya, Al-Quran, hadis, ijma para sahabat, semuanya menyebutkan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikan sekali ya, kalau kita melihat letterlek hadis, letterlek ayat dan pernyataan dari para sahabat. Seperti itu, mengerikan sekali ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa dikeluarkan dari ruang lingkup agama Islam. Seperti itu. Nah kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan melihat berbagai kasus orang yang meninggalkan sholat dalam realita di masyarakat ya, agar kita bisa tergambar ya untuk para ulama menghukumi mereka, apakah mereka telah kufur atau masih dalam ruang lingkup agama Islam, masih muslim. Seperti itu. Nah kasus yang pertama tadi ya, kembali ke awal kita katakan, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Jadi ada orang menganggap bahwa sholat bagi dirinya ini tidak wajib. Mau sholat silahkan, mau nggak sholat pun silahkan. Ini kan pernyataan yang mengatakan tidak wajib baginya. Ya. Nah ketika dia dijelaskan bahwa sholat ini wajib, ini dalilnya ini, kemudian tidak ada penghalang yang bukan karena dia lagi terpaksa menyebutkannya atau diancam untuk mengatakan seperti itu ya. Nah ini sudah semuanya disampaikan, tapi dia kekeh ya, kekeh meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib bagi dirinya, maka para ulama tadi sepakat ya, orang seperti itu dihukumi kafir, kufur ya, keluar dari ruang lingkup agama Islam. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hal ini. Nah ini kasus yang kedua ya, kita akan langsung ke kasus yang kedua, adalah orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap gampang, enteng, begitu mudah ya dia meninggalkan sholat.
Bahkan dikatakan oleh para ulama sampai-sampai dalam hidupnya ini tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. Hatta yang tadi, yang setahun sekalipun dia tidak mau melaksanakannya. Jadi betul-betul mudah baginya meninggalkan sholat. Gak ada beban, ya. Bukan karena meyakini sholat itu tidak wajib, tapi memang dia begitu mudah sekali meninggalkan. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakan sholat itu dia enggan, ya. Dia tidak mau melaksanakan sholat tersebut yang meskipun mendapat ajakan dari orang lain. Maka orang semacam ini, ya, ketika sudah dijelaskan kepadanya dalil-dalil tentang kewajiban sholat dan tidak ada penghalang baginya, ya, maka sama seperti kasus pertama, dia kufur kepada Allah berdasarkan ijma para ulama atau mayoritas para ulama salaf, ya, seperti itu. Kasus yang ketiga, ya, sebelum terakhir nih, sering dilakukan oleh kaum muslimin tadi, ya, yaitu orang yang kadang mengerjakan sholat, kadang meninggalkan sholat, atau tadi misalkan hanya mengerjakan sholat sepekan sekali, ya, dan sebagainya, ya, jadi malas mengerjakannya. Maka orang semacam ini, ya, yang lebih tepat dihukumi sebagai muslim. Jadi mereka masih bagian dari Islam, ya, meskipun mereka telah melakukan dosa besar seperti itu. Dan menjadi kewajiban para ulama setempat untuk terus mengingatkan orang-orang seperti itu agar bisa kembali, ya, melaksanakan sholat 5 waktunya, ya, dan tidak meninggalkannya. Kemudian selanjutnya kasus yang keempat, yaitu orang yang meninggalkan sholat dan tidak mengetahui bahwa kalau meninggalkannya menyebabkan kekufuran, maka mereka dihukumi seperti orang-orang yang jahil, artinya dimaafkan, ya, dimaafkan dan tidak dikatakan orang kafir, ya, seperti itu, karena mereka tidak tahu hukumnya, ya. Maka kewajiban para ulama juga mengajarkan mereka tentang Islam lebih banyak, terutama tentang masalah sholat, ya, dan juga larangan agar apa tadi, jangan pernah meninggalkan apa, sholat, seperti itu. Kemudian kasus yang terakhir yaitu untuk orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya, ya, dan ini rutin. Jadi ada orang yang mengerjakan sholat itu setelah habis waktunya. Sholat zuhur misalnya dikerjakannya menjelang asar, ya, jam 3 misalkan. Sholat asar pun demikian menjelang maghrib jam 6 kurang misalkan, seperti itu, dan seterusnya. Dia biasa melaksanakan hal tersebut, maka orang semacam ini tidaklah kufur, namun dia telah melakukan dosa, ya, dosa, dan perbuatannya tercela, masuk ke dalam firman Allah, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu yang lalai ketika salatnya, melaksanakannya di luar waktu. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, sudah selayaknya bagi kita yang mengaku sebagai muslim agar menjaga salat 5 waktu kita, ya. Ini merupakan kewajiban kita selama hidup di dunia ini. Allah perintahkan kita untuk beribadah, dan yang paling utama adalah salat. Kerjakan seperti itu, ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan janji Allah, ya, di akhirat untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat dan ketaatan lainnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga, seperti itu. Karena dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang sering menyia-nyiakan salat, maka untuk amalan yang lainnya akan lebih dia sia-siakan lagi, ya. Bahkan tadi salat ini penentu diterima dan tidaknya amalan yang lainnya. Ini sebaik apapun orang, sedermawan apapun orang, sebagus apapun akhlak seseorang, tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka ini akan merusak, ya, semua amal baik yang lainnya tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayah, pertolongannya kepada kita, hidayah, petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah terus dalam ketaatan kepada Allah, terutama istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita terus taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman ku
sunnah sebagai jalan hidup kami.